Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswali Ahmad dan rekan saya Nova Salsabila Bilkis. Perkenalkan, nama saya Nurinsan Kamil. Alia Marwan. Nama saya Sabira Masari. Perkenalkan, nama saya Samuel Baraya Hitingja. Di sini ada peta konsepnya. Yang pertama itu Kerajaan Singasari dan yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Di sini ada peta konsep Kerajaan Singasari. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Singasari. Lalu penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari dan peninggalan Kerajaan Singasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh rakyat biasa, yaitu Ken Arok yang merupakan pengawal dan bupati Tumapel yang pada saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena terpikat pada istrinya, yaitu Ken Dedes. Akhirnya Ken Dedes berhasil dipersunting oleh Ken Arok. Masa kejayaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam kerajaan sejarah Singasari. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Raja Kertanegara Singasari Ken Arok merupakan pendiri kerajaan Singasari yang sekaligus raja pertama. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari ditandai dengan munculnya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, di tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kemudian dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, yaitu anak tiri dari Ken Arok. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Raja Anusapati memerintah selama 21 tahun pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Namun, ia tidak banyak melakukan pembaruan di kerajaan Singasari karena terlarut dalam kesenangannya, yaitu menyambung ayam. Pada tahun 1248 Masehi, Anusapati meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Candi Kidal. Selanjutnya ada Cohyo. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Cohyo. Raja ini memimpin kerajaan Singasari dalam waktu yang singkat, yaitu hanya dalam waktu 1 tahun. Cohyo meninggal di Katang Lubang, sekitar sekarang menjadi Candi, akibat melarikan diri saat peperangan melawan Rangguuni pada tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Ia memiliki gelar Srijaya Wisnuwardana yang diberi kedudukan sebagai Ratu Ambaya dengan gelar Nasaringamurti. Pemerintahan Rangamurni membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat Singasari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana atau Ranggawuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda di kerajaan Singasari pada tahun 1268 Masehi. Kertanegara bergelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia merupakan raja Singasari yang terbesar. Pada tahun 1275, ia dikirim untuk ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan beberapa daerah seperti Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, dan Gurun atau Maluku, serta mengadakan persahabatan Jaya Singawarma Raja Campa. Pada tahun 1292, Kertanegara meninggal akibat ditaklukkan oleh Jayakatwang di Kediri. Izin melanjutkan materi tentang kehidupan sosial ekonomi kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Ken Arok, tahun 1222 sampai 1227, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Namun, kehidupan sosial ekonomi pada masa Anusapati tahun 1227 sampai 1248 kurang mendapat perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sambung ayam, bukan membangun kerajaan. Pada periode pemerintahan Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1268, kehidupan masyarakat berangsur membaik dan makmur. Kemudian, di bawah kekuasaan Raja Kertanegara tahun 1268 sampai 1292, perekonomian tertata dengan baik. Bahkan kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat, dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Kerajaan Singasari berada di daerah lembah Sungai Berantas, yang memiliki tanah sangat subur.
Oleh karena itu, diduga kuat masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Di samping itu, keberadaan Sungai Brantas juga dimanfaatkan oleh masyarakat maupun penguasa Singgasari untuk membangun sektor perdagangan. Berdasarkan kitab Negara Kertanegama, Pararaton, dan Berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singgasari terbagi atas kelas, atas keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah, rakyat jelata. Selanjutnya ada penyebab runtuhnya Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara. Raja terakhir di Singgasari, Kerajaan Singgasari yang sibuk mengirimkan angkatannya keluar Jawa. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang bernama Jaya Katuang yang merupakan sepupu, ipar, dan besan dari Kertanegara. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Kerajaan Singgasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat kerajaan di Singgasari pun berakhir. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Singgasari. Pertama ada Candi Jago. Candi Jago merupakan pendarmaan Raja Ranggauni atau Wisnuwardana. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian karena tersambar petir. Relief Punjarakarna dan Pancatatra dapat ditemui di candi ini. Yang kedua ada Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Jaraknya sekitar 6 km dari Candi Singgasari. Yang ketiga ada Candi Kidal. Candi Kidal merupakan tempat pendarmaan bagi Anaspati. Yang keempat, Candi Jawi. Candi Jawi terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandahan, Kecamatan Prigen. Candi Jawi merupakan tempat penyimpanan abu dan Raja Kertanegara. Yang kelima ada Candi Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari pertama adalah Candi Singasari. Candi ini terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan terletak pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan kitab Negara Kertanegama dan Prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1351 Masehi di halaman Kompleks Candi. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singgasari terakhir, yaitu Kertanegara yang meninggal. Yang kedua itu ada Kerajaan Majapahit. Di sini dikatakan konsep Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu awal mula Kerajaan Majapahit berdiri. Yang kedua itu perjalanan Kerajaan Majapahit berganti kepemimpinan. Yang ketiga itu pusat Kerajaan Majapahit. Yang keempat itu kondisi ekonomi pada masa Kerajaan Majapahit. Yang kelima itu keruntuhan Majapahit. Yang keenam itu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini didirikan pada 10 November 1293. Raden Wijaya merupakan pendiri dari kerajaan ini. Gajah Mada juga dikenal dengan nama lain, Jinodhara, yang merupakan seorang panglima perang, dan Mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Awal mula Kerajaan Majapahit berdiri. Disebutkan awal mula Kerajaan Majapahit berdiri adalah setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jaya Katuang pada 1292 Masehi. Keponakan Kartanegara atau Raja Singosari yang kalah oleh Jaya Katuang yang kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya, ia dibantu dari seorang bernama Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan menamai desa tersebut dengan Majapahit. Seiring berjalan waktu, desa tersebut berkembang dan Wijaya secara diam-diam memperkuat dirinya dengan merebut hati para penduduk yang datang dari Tumapel dan Dahak. Nilai balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat dengan datangnya tentara Kubilai Khan pada 1293. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak ingin tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Mongol. Ia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau 10 November 1293, merupakan cikal bakal lahir Kerajaan Majapahit. Perjalanan Kerajaan Majapahit berganti kepemimpinan. Pertama, Raden Wijaya merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Ia adalah raja pertama yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh ialah Kertajaya Jayawardana. Yang kedua ada Raja Jayanegara. Raja ini kemudian terkenal dengan sebut nama Kalegemer. Ia memerintah kerajaan dimulai dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Gelar rajanya adalah Sri Jayanegara. Yang ketiga ada Raja Sri Raja. Raja kerajaan Jaya dari
Ia berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi dan bergelar Tribuana Tunggadewi. Yang keempat ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk sebagai raja keempat kerajaan Majapahit. Ia mulai memerintah kerajaan ini pada waktu Sediano Sankuda yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh adalah Sri Raja Sanegara. Yang kelima ada Raja Wirakamawardhana. Ia merupakan raja yang memerintah kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1429 Masehi. Yang keenam ada Raja Sunita. Raja Sunita memerintah kerajaan ini di tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh adalah Dyah Ayu Kencana Lungo. Yang ketujuh ada Raja Kartawijaya. Raja ketujuh kerajaan Majapahit, Yaharaha Kartawijaya. Ia menguasai pemerintahan kerajaan ini pada tahun 1447 sampai dengan 1491 Masehi. Raja ini juga memiliki gelar yang cukup yaitu Brahmajaya. Kedelapan ada Raja Sawardhana. Raja ini memerintah dimulai dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Gelar yang ia peroleh adalah Wijaya II. Raja Raja Purwawisesa memerintah di kerajaan Majapahit pada tahun 1456 sampai dengan 1466 Masehi. Raja ke-9 ini mendapatkan gelar Brawijaya III. Yang 10 Raja Bre Kertabumi. Raja kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Bre Pandalas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 sampai 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya IV. Saya akan melanjutkan perjalanan kerajaan Majapahit berganti kepemimpinan. Yang ke-11 ada Raja Bre Kertabumi. Raja ke-11 ini merupakan raja dengan gelar Brawijaya V. Ia berhasil menguasai kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Yang ke-12 ada Raja Gerindawardhana, berkuasa dari tahun 1478 hingga tahun 1498 Masehi dengan gelar Brawijaya V113. Raja atau Patih Udara raja terakhir ini kemudian memerintah kerajaan pada tahun 1498 sampai 1518. Setelah Raden Wijaya wafat, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jaya Negara, Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan Sri Raja Sanagara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya dengan dampingan Mahapati Gajah Mada. Selanjutnya, pusat kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Mojokerto Pusat. Pemerintahan atau ibu kota pertama kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto. Kala itu ibu kota dipimpin oleh raja pertama, yakni Kertarajasa Yadawardhana atau Raden Wijaya. Disebutkan letak pusat pemerintahan terletak di tepi sungai Brantas. Yang kedua ada Trowulan Pusat. Pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jaya Negara, raja kedua kerajaan Majapahit. Jaya Negara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan pada masa kini. Kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Yang ketiga ada Daha. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada kondisi ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Taiwan yang menggambarkan Pulau Jawa yang padat penduduknya. Tanahnya subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakak tua, yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, membuat bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan. Dalam sejarah tertulis di zaman kerajaan Majapahit, perdagangan merupakan sektor utama yang dikembangkan oleh sebab itu kerajaan perlawanan yang dilakukan kerajaan Majapahit terhadap FOC yang mencoba memblok arus perdagangan kerajaan Majapahit dengan negara-negara luar. Selanjutnya ada kondisi ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai puncak kerajaan maritim di Nusantara karena dapat menguasai dan menyatukan Nusantara serta pengaruhnya sampai ke negara-negara asing.
Sejak masa pemerintahan Raden Wijaya, Majapahit mulai mengumpulkan modal untuk mengembangkan sektor maritim kerajaan. Selain itu, Majapahit merupakan kerajaan agraris sekaligus memiliki budaya maritim. Dikenal memiliki armada laut yang kuat dan sistem transportasinya yang menghubungkan daratan dengan lautan dengan memanfaatkan aliran sungai. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 dan Hayam Wuruk pada 1389 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukkan berusaha melepaskan diri. Polemik menemukan raja baru setelah kematian Hayam Wuruk ikut andil dalam meruntuhkan kekuatan Majapahit. Polemik ini memunculkan perang saudara, yakni Perang Parekrek. Pada 1389, Wikmawardhana, menantu Hayam Wuruk, menganggap dirinya sebagai penerus takhta. Suami Kusumawardhani ini berselisih dengan B. Wirabumi, anak dari Sri Hayam Wuruk. Oke, dilanjutkan oleh saya Naswalya, masih dengan keruntuhan Majapahit. Jadi, pamor Majapahit Kian Pudar saat Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa muncul pada tahun 1475. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Brakertabumi atau Brawijaya V, pada kekuasaan 1468 sampai 1478 dari istri selir asal Cina bernama Xiu Banqi. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI pada kekuasaan 1478 sampai 1498. Di era ini Patih Udara melakukan kudeta Majapahit di ambang kehancuran. Dan Majapahit benar-benar musnah ketika Kesultanan Demak dipimpin oleh Trenggana pada kekuasaan 1521 sampai 1546. Pada 1527, Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Setelah itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Bajang Ratu. Di sebelahnya sudah ada foto-fotonya, jadi bisa diperhatikan dan mendengarkan saya menjelaskan. Jadi Candi Bajang Ratu atau biasa disebut dengan Gerbang Bajang Ratu ini diperkirakan menjadi peninggalan kerajaan Majapahit yang pertama. Candi ini termasuk gerbang masuk wilayah yang disakralkan, bentuknya seperti gapura pintu masuk yang menjulang vertikal. Dan yang kedua ada Candi Tikus. Candi Tikus ini berbeda dengan candi biasanya yang berbentuk merujuk vertikal. Candi ini berbentuk seperti kubangan yang diperkirakan menjadi tempat mandi pada masanya dan bagi raja dan keluarganya. Candi ini juga direndam air dan lebih rendah dari daratan. Yang ketiga ada Candi Penataran. Candi ini salah satu peninggalan Majapahit yang cukup terkenal. Diperkirakan dibangun pada tahun 1200 Masehi. Candi Penataran menjadi candi terluas dan termegah yang ada di Jawa Timur. Dan yang keempat ada Prasasti Balawi. Dituliskan pada tahun 1305 Masehi, di dalamnya sesungguh tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini sendiri ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima ada Prasasti Prapanca Sapura, dibuat pada masa kepemimpinan Tribuana Tunggadewi pada periode 1328 sampai 1350 Masehi. Prasasti ini kemudian mengisahkan Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. Dan yang keenam ada Prasasti Parung, tertulis angka tahun 1350 Masehi di dalam prasasti ini. Dikisahkan bahwa seorang pengadil kemudian harus memiliki pertimbangan matang sebelum pemberian keputusan. Dan di sini masih banyak peninggalan kerajaan Majapahit. Contohnya ada Prasasti Kudadu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Pari, Candi Surawana, Candi Uringin Lawang, Candi Jabung, dan terakhir Candi Brahu. Sebenarnya masih banyak lagi tapi tidak dimasukkan ya. Mari kita lihat. Check it out. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau kata-kata yang salah. Jadi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.